Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan BSM. Saat ini kita sedang di Banyuwangi. Ini saya perkenalkan, nanti kalau ada teman-teman yang datang ke tempat kita yang ada di Pemandian Sumber Waras Banyuwangi, ini Mas Budi. Mas Budi siapa jenengmu Mas lengkapnya Mas? Budi Santoso. Budi Santoso. Nah, ini ada Asli Rogo Jambi. Rogo Jambi. Ini Mas Petani nih, ada Mas Petani mitra kita yang ada di Banyuwangi. Mas kenal Ya, Mas jenenge salam Mas? kenal. Saya Mas Gilang dari Banyuwangi. Mas Gilang. Mas Lare Using, lari using asli. Banyuwangi. Giat untuk petani milenial mau mengembangkan yang di wilayah Jawa Timur. Mas Gilang ini pertanian apa saja nih Mas Gilang di Banyuwangi Mas? Untuk saat ini Pak, itu untuk saat ini menggiatkan agro Pak. Agro itu jadi situ ada mina padi, perikanan, dan juga ada tanam jagung, juga ada padi, sayur mayur, dan kelompok saya memang untuk penggiat pembenihan jagung, Pak. Pembenihan jagung ya. Kemarin ini wis nyoba itu ya Mas ya, mau nyoba pupuk kita ya dari BSM Mas ya, sudah ya kemarin. Pak, penerapan untuk penutup di lubang tanam itu saya menerapkan pupuk organik padat dan pembenah tanah sudah saya aplikasi. Tapi untuk di jagung bulan selamat atau ini. belum Mas Gilang di tanaman jagung Mas? Gimana Pak? Taruh tengah apa Mas? Untuk tanaman jagung sudah lama atau belum? Untuk tanam jagung sudah lama Pak, mengembangkan mulai dari hibrida, terus sekarang untuk pembenihan. Saya kapan hari lihat ngone grup kita Mas yang Jawa Timur itu, namanya kan nyoba nampil jagung umur berapa itu? 23 hari kemarin itu ya. Iya Pak, 23 sama ini untuk yang 45 HST. 45. Berarti 45 itu KCL cair sudah atau semprot apa atau CPT? Semprot GPT, dan ini masih nunggu hasil cairnya belum Belum datang. belum datang. Untuk yang usia 23 hari Mas, kemarin sampai aplikasi pupuk BSM mulai umur berapa itu Mas? Saya mulai nol tanam Pak. Nol tanam Nol ya? tanam pada untuk lubang tanam itu kan sistem di sini saya pakai sistem gejik Pak. Iya. Bahasa gejik itu Tugal. tugal. Nah, sistem tugal itu Terus untuk penutupnya saya pakai pupuk kompos padat. kompos padat aja atau tambah KCL waktu itu? Enggak Belum ada ya? Pak. Cuma Pembenah kompos tanah, padat. mengawali pembenah tanah, 4-5 hari kemudian baru masuk pupuk padat sebagai penutupnya pada lubang tanam itu. Ketika usia 23 hari Mas Gilang, pertumbuhannya menurut Mas Gilang sebagai biasa tanam jagung gimana? Kira-kira dibanding dengan pupuk kimia Mas, kita kekurangannya di mana Mas? Ini Pak, untuk organik memang tidak langsung kelihatan mekar ya Pak. Tapi untuk perakaran saya amati memang perakaran itu panjang, besar, dan banyak. Namanya untuk perakarannya. Perakarannya. Perakaran itu dipengaruhi dari pengaplikasian CPT. Kemudian untuk pertumbuhan sendiri Pak, tahun 23 itu berarti ada sekitar ketinggian segini ya sudah ya? Iya. Kalau lebar daun, warna daun pasti tidak akan bisa biru Mas, warnanya tidak Betul. bisa gelap, cuman warnanya pasti hijau Hijau. muda. Ini kemarin jagung untuk pakan atau jagung untuk benih Mas yang ditanam? Saya ada dua Pak, untuk pakan ada, untuk pembenihan ada. Kalau untuk pembenihan itu saya ada 3-5 merek. Iya. Kalau untuk yang hewan, untuk pakan ternak itu saya pakai, andalan saya itu ada hanya 2 merek. Oke. Terus rencana ke depan Mas untuk Banyuwangi ini gimana ini Mas Gilang ini? Kemarin kan datang ngobrol di Banyuwangi, terus katanya untuk kemitraan gimana kira-kira kesiapan teman-teman untuk kemitraan? Agenda saya Pak, ini tadi sudah koordinasi sama Korlap, termasuk Kades setempat di wilayah Gelagah, Giri, dan sekitarnya. Planning saya Pak, menjawab dari permasalahan pertanian yang ada,
saya juga merasa ibarat kata dari sejarah Puputan Bayu itu di sini ada sebuah sejarah, Puputan Bayu ya. Setelah Jadi Songgon Puputan Bayu itu kan filosofi sejarah di Banyuwangi. Betul. Jadi kerajaan Bayu ya. Mau ndak mau ya terpanggil Pak. Sebagai lare osing Banyuwangi terpanggil untuk membenahi Pak urusan pangan, karena kebetulan saya penggiat di wilayah pertanian Banyuwangi supaya ketahanan pangan ya tetap terjaga. Dan lagi keluhan dari petani ini, padi itu banyak yang rusak. Gagal panen itu bukan satu kali aja, bisa 2-3 kali dalam satu tempat. Mulai dari anakan makin berkurang, sampai isi dalam bulir padi itu di bawah 200 bulir. Iya. Jadi bulir padi itu saya hitung sampai Pak itu di bawah 200. Paling bagus itu 150. Itu jauh dari ini sudah padahal sudah benih standar Mas ya. Standar Pak. Bukan benih lokal ya. Standar Pak, lokalnya itu ya sudah tidak bisa bertahan. Yang sampai-sampai kita ngadopsi dari bibit dari Blitar itu juga sekarang juga terjadi ngelaras luntur lagi. Jadi pH tidak makin stabil, malah makin menurun. Ya mau tidak mau ya saya juga mau jenggidatangi Pak untuk pembenahan secara organik tadi itu, karena nenek moyang saya dulu juga mengajarkan sebetulnya ya organiknya ya memang diajarkan seperti itu. Cuman kondisi saat ini memang kenyataan ya organik yang dulu itu ditinggalkan Pak. Ajaran nenek moyang itu ditinggalkan. Makanya adanya BSM saya ngelirik dan tertarik karena kebetulan konsep-konsep dari BSM kok hampir sama dengan apa yang diajarkan kakek-kakek saya dulu. Namanya di mana ini Mas Gilang? Dari proses awal Pak, di situ ada pembenahan tanah Pak. Cuman kalau dulu pembenahan tanah itu kan secara apa ya Pak, yang belum mengenal keilmuan, tapi ya, kotoran hewan, ya daun yang udah lapuk, kotoran hewan yang udah didiamkan berbulan-bulan Pak. Kalau sekarang kan proses fermentasi kan udah enggak nunggu harus sampai berbulan-bulan bahkan bertahun, langsung siap aplikasi. Harganya saya ditawari sama koordinator yang di sini BSM di Banyuwangi juga, harganya saya rasa masih relatif menjangkau standar. Kalau untuk program kita Mas yang kemarin kita gagas tentang konsep pertanian syariah itu kan begini. Kita menghindari supaya orang itu berhutang. Jadi konsep pertanian syariah itu tujuannya adalah supaya petani tidak menanggung resiko hutang. Seandainya rugi, dia tidak sampai berhutang. Karena apa? Kalau selama ini yang ada dalam baik itu dari cara pemerintah dengan KUR, baik dengan cara-cara tradisional dengan ijon dan lain sebagainya, ketika mereka rugi kan tetap dihitung hutang kan seperti itu Mas. Karena itu kita kan menghindari konsep ini, makanya kita berganti nama dengan sebutan pertanian syariah, yang pertanian bagi hasil itu Mas. Kira-kira menurut Mas Gemilang sendiri gimana Mas dengan konsep pertanian syariah kemarin yang bagi hasil itu? Jadi pupuk, bibit, kalau untuk padi ya, pupuk, bibit, terus obat-obatan, ZPT sama panen kan tanggung jawab kita. Tapi hasilnya nanti kita bagi dua, jadi petani cuma menyediakan lahan dan tenaga garap awal seperti itu. Kira-kira menurut Mas Gemilang sendiri gimana itu Mas Gilang? Saya mulai hari ini tadi juga berpikir terkait konsep itu Mas. Iya. Karena saya ingat dulu bapak saya itu terkait urusan ijon itu memang sudah ditiadakan. Terkait hukum juga sudah bersilang jalan, sudah tidak diperbolehkan.
untuk bagi hasil konsep seperti itu ya, ya ini Pak, makanya saya menemui Pak Bayu ini, saya sama teman-teman itu mau apa ya Pak, intinya duduk bersama bagaimana bagus baiknya manfaat bagi bersama sesuai arahan nanti itu kan, makanya kita ngambil titik tengahnya yang paling sama-sama menguntungkan secara kerjasama itu bagaimana. Tapi kalau saya pribadi kalau ditanya apa yang ditawarkan Pak Bayu sendiri, saya rasa itu masih masuk akal sehat saya, masih masuk. Cuman terkait nanti secara teknisnya bagaimana, makanya saya ingin secara konkret lengkapnya itu, teknisnya itu saya ingin nanti teman-teman saya yang lain di petani Banyuwangi juga ingin secara kepastiannya itu bagaimana, apalagi kepastian setelah pasca panennya Pak, hasil pertanian tadi ini, apakah itu kita jual di luar atau itu dijual lagi ke Pak Bayu selaku koordinator di sini, saya juga mohon petunjuk. Jadi begini, untuk konsep pertanian syariah ini kan sebenarnya ada beberapa komoditas. Jadi yang pertama itu kalau untuk sayur kita fokus di kubis, di wortel, kemudian ada beberapa tanaman-tanaman yang kita rekomendasi. Tapi untuk awal ini fokus cuma 2, kubis dan wortel. Dan ini sudah banyak dilakukan di beberapa tempat. Karena apa? Karena tanaman ini kan termasuk tanaman cepat. Terus habis itu yang kedua, petani bisa punya hamparan luas ketika nanti musim penghujan dan sebagainya itu jauh lebih banyak. Nah kalau yang untuk padi, ini adalah konsep baru yang kita lagi sedang terapkan, Mas. Kenapa ini konsep ini penting sekali? Karena begini, latar belakang kita akan membuat konsep ini. Yang pertama, petani sudah kehabisan dana, Mas. Dengan 2 kali ini hasil yang kurang maksimal, maka yang terjadi adalah petani pasti mendapatkan kerugian. Atau seandainya gitu hasilnya Pak Kok. Seandainya mereka masih harus untuk beli pupuk dan sebagainya, saya yakin mereka tidak punya modal lagi. Terus yang kedua, seandainya beli pupuk yang lain pun, mereka di luar pasti susah. Terus yang paling penting di sini, petani ini tanda kutip, minta maaf saya bagi petani. Petani itu sulit sekali diajari, Mas. Jadi sulit sekali diarahkan. Nah, karena itu kita menggunakan konsep bagi hasil ini supaya kita ada melakukan pendampingan, Mas. Jadi kenapa kalau saya katakan pertanian syariah itu adalah konsep pendampingan? Karena kita bekerja seolah-olah ini ya padi kita bersama. Tanggung jawab ini tanggung jawab bersama. Goal kita adalah berhasil. Nanti ketika petani sudah punya pendapatan pasti, lah inilah yang kita harapkan petani bisa mandiri. Kalau di awal itu hitungannya seperti ini. Petani kalau kita bebankan biaya jelas tidak mungkin. Mereka cuma punya tenaga, ya sudah kerjakan tenaga saja. Kerjakan sendiri saja. Terus yang kedua, lahan kan sangat terbatas. Rata-rata kepemilikan lahan kalau saya hitung untuk Jawa dan Indonesia ini rata-rata di angka 1.500 sampai di 2.000 saja. Tidak sampai, minta maaf, tidak sampai hektar. Seandainya hasil pun sebenarnya secara teori itu pun tidak akan cukup untuk hidup layak kecuali mereka punya 1 hektar. Karena itu kalau untuk padi dan sebagainya ini adalah salah satu edukasi kita, Mas, ke masyarakat. Jadi goalnya itu adalah petani bisa diajari, petani bisa mengerti dengan tanda kutip tidak beresiko. Tidak beresikonya kenapa? Karena dalam konsep ini petani kan tidak mengeluarkan modal. Cuma modal tenaganya sendiri. Nah, selama ini pun sama, dia juga tenaga sendiri ditambah dengan harus punya uang untuk beli pupuk, bibit, sama tenaga kerja. Kan seperti itu, Mas Gila. Nah, nanti ketika dia sudah merasakan hasil, sudah punya kemampuan, sudah punya pendapatan, saya berharap mereka bisa ke mandiri. Bahkan goal kita sebenarnya, Mas, petani itu bisa membuat sendiri semuanya. Kalau lahan kecil nanti ke depan, ini Banyuwangi kan belum saya garap untuk masalah marketingnya. Jadi untuk kota besar yang sedang kita garap,
Jadi kalau lahan kecil kita tidak arahkan ke padi lagi. Tapi kalau untuk lahan kecil kita arahkan ke penghasilan-penghasilan yang cepat. Seperti sayur, terus habis itu tanaman-tanaman hobi yang bernilai tinggi. Tapi itu masih nanti. Kita juga sedang menjajaki juga petaninya, Mas. Karena kerja organik ini adalah pekerjaan yang butuh kejujuran, pekerjaan yang butuh kesabaran. Kenapa kita sedang berjuang? Untuk pasca panen, terus terang begini, kita akan ambil untuk kebutuhan kita sih sebenarnya. Tetapi kan kalau untuk daerah terlalu jauh, mungkin juga nanti kita akan proses dan kita jual cuma di lokal ini saja. Seperti itu. Jadi komoditasnya cuma wortel, kubis, jagung, sama padi boleh. Tembakau kalau ada yang mau. Tapi tembakau hanya spesial ya, tidak untuk terus setiap tahun. Kita mungkin buka untuk tahun ini dan tahun depan. Sama konsep. Kira-kira gimana Mas Gilang? Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira berkaitan dengan dalam, itu? dalam pemikiran otak saya itu banyak, karena di sini itu baik teknis dalam budidaya yang tadi sudah terjawab oleh Pak Bayu terkait hasil pendampingan dan panen itu kita sudah lega Pak. Iya. Dalam arti solusi sudah diambang pintu, sudah di hadapan mata. Nah, ini saya tergantung meyakinkan teman-teman saya juga mau nanti koordinasi Pak sama teman-teman terkait penawaran yang Pak Bayu berikan ini. Dan lagi permasalahan yang memang masih membingungkan itu ini Pak, terkait urusan perakaran, karena itu menjadi momok Pak, bagi petani di wilayah sini. Karena kalau melihat status dari tanah Pak, di wilayah Kemiren, wilayah Gelagah, Kecamatan Gelagah itu pada umumnya itu tanah lahan bagus Pak, bukan tandus Pak. Tapi ironis Pak, dalam beberapa tahun ini memang banyak terjadi ngelaras penyakit sama serundut itu yang merah-merah itu Pak. Itulah yang penting. Jadi begini, kita dari BSM punya visi penyelamatan tanah. Kenapa kok ini penting sekali? Saya yakin 100%. Saya yakin. Jadi kalau tanah tidak kita pulihkan, jangan berharap kita bisa menanam. Karena apa? Ditanam apapun, ganti cabai, terus habis gitu pasti kena fusarium. Ganti semangka pun tetap fusarium. Tomat pun fusarium juga masih bekerja. Dan kalau di padi, jamur inilah yang membuat jadi penyakit merah, terus habis itu akar busuk, tanah asam, dan sebagainya. Jadi di sanalah kita harus turun merubah budaya. Merubah budaya itu artinya merubah budaya bertani masyarakat. Dan ini adalah momentum Mas. Kimia sudah tidak akan bisa mengatasi. Banyak orang berpikir, oh ini kurang bagus, gerocok dengan urea. Yang terjadi ya terbakar. Pasti mati. Biaya juga akan lebih besar. Karena itu ya kita harus pilihkan. Saya berharap nanti begini Mas Gilang. Jadi tempat kita ini tempat yang saya bangun ini. Saya berharap ini jadikan rumah. Kita akan buatkan laboratoriumnya lengkap di sini. Mulai pembuatan pupuknya dan sebagainya. Supaya apa? Supaya ya ini milik kita bersama. Jadi banyak orang kan komplain begini. Bapak kok mahal pupuknya dan lain sebagainya. Kalau saya tidak jualan pupuk. Pupuk yang kita jual ini bukan kita nanti yang jual, tetapi mitra-mitra kita, Mas. Kita hanya numpang saja supaya apa? Banyak orang protes juga loh, numpang nanti kan berarti uangnya lebih enak gitu. Bukan numpang lebih enak. Kita ngasih teknologi dan pendampingan. Mas Gilang sudah pernah ketemu petani itu, ngajari petani itu susah atau mudah, Mas? Ya, nggak ada kata mudah, Pak. Nah, saya aja sama teman kadang urusan teknis itu gegeran ya. Gegeran, Pak. Nah, karena itulah kita membuat konsep seperti ini. Jadi saya minta maaf untuk netizen, untuk para teman-teman yang bersama-sama melihat YouTube saya.
visi kita membangun Indonesia, bukan untuk pure bisnis. Jadi minta maaf kalau ada suudon, kita kepengen menguasai, kita kepengen memegang semuanya, bukan itu. Yang kita harapkan kita memegang supaya kita mencari orang-orang yang mau saja. Kalau orang-orang yang sudah mau dilatih, orang-orang mau dididik, kita beri ilmunya, kita arahkan supaya mereka berhasil. Kalau dari awal sudah sulit, itu bukan hak saya. Jadi saya minta maaf di situ. Jadi kita akan bekerja sama, kita akan membangun pertanian dengan teman-teman yang sevisi. Artinya berniat untuk bagaimana petani kita bangun, tanah kita pulihkan, dan kesejahteraan petani kita dapatkan. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih Mas Gilang, Mas Budi. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman Banyuwangi boleh datang ini ke Mas Budi. Nanti kalau perkara teknis Mas Gilang ini sudah pinter, tinggal sedikit aja ngerubah pola ke organik full. Saya yakin insya Allah kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Mari datang di tempat kami di Pemandian Sumber Waras. Mana Mas alamatnya Mas lengkapnya Mas? Alamat lengkapnya Dusun Gadok atau Dusun Mondoluko, Desa Taman Soro, Kecamatan Glaga, Banyuwangi. Bagi teman-teman yang mampir ke Banyuwangi, monggo silakan mampir. Nomor teleponnya Mas, sebutnya Mas. Nomor telepon bisa ada di map Google Map, bisa, itu sudah ada kontak personnya. Kalau kontak saya pribadi bisa 085 336 83 kali 757. Kalau di Google Map ngetiknya gimana Mas? Diketik aja Pemandian Sumber Waras Banyuwangi, itu biasanya muncul di Google Map. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.